وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 5 kriteria hadis sahih. Dari 5 kriteria itu kita kemarin telah melihat bagaimana mengetahui kriteria yang pertama, yaitu kriteria sanad bersambung. Suatu sanad itu dikatakan bersambung itu bagaimana? Sudah kami tunjukkan kemarin dalam contoh hadis, ma min yaumin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kita telah mengetahui bahwasanya sanad tersebut dihukumi bersambung. Nah, sekarang kita akan mempelajari pada pertemuan kali ini yaitu kriteria selanjutnya dari hadis sahih. Dari 5 kriteria tersebut kita ingat kembali, kita review kembali kemarin sanad yang bersambung itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalatul rawi, yaitu adalahnya perawi hadis. Kemudian yang ketiga dhabtur rawi, dhabatnya perawi. Kemudian yang keempat adamus syudzuz, tidak adanya sujud dalam periwayatan. Syadz itu apa? Nanti pekan depan akan saya tunjukkan insyaallah biidznillah. Pekan depan kita akan melihat apa sih yang dinamakan syadz. Hadis yang syadz itu bagaimana, kita lihat nanti contohnya pekan depan. Kemudian yang terakhir adamul illah, tidak adanya illah. Illah itu kelemahan hadis yang tersembunyi. Itu juga bagaimana, insya Allah pekan depannya lagi nanti akan kami tunjukkan kepada jamaah sekalian. Gimana sih hadis yang di dalamnya itu ada illah atau kelemahan yang tersembunyi. Nah, nanti suatu sanad periwayatan yang sudah dihukumi bersambung, kemudian di dalamnya perawi-perawi yang menyusun sanad tersebut memiliki 2 kriteria, dia perawi yang adil dan perawi yang dhabit, maka sanad hadis tersebut dihukumi sanad hadis yang sahih. Jadi baru hukum terhadap sanad, belum hukum terhadap hadisnya. Jadi nanti hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih belum tentu hadis itu sahih. Karena boleh jadi hadis tersebut nanti bisa ada sebab kelemahan yang tersembunyi. Kapan kita mengetahui? Nanti pekan depan akan kita lihat contoh hadis dengan sanad yang sahih tetapi ada kelemahan di situ. Kelemahannya itu berupa syadz atau berupa illah, dia tersembunyi. Baik, kita lihat terlebih dahulu definisi adalah. Apa sih itu adalah? Kita bahas kriteria yang kedua, yaitu adalatul rawi. Apa sih adalah? Adalah itu kan terambil dari kata-kata adlun. Adlun itu adil. Adil itu apa ya? Menetapkan sesuatu pada posisinya, itu adil. Namun adil atau adalah yang dimaksudkan di dalam bidang kajian ulumul hadis itu apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan di dalam kitab beliau Nuzhatun Nadhar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah itu adalah malakatun. Malakatun itu perangai, sifat yang ada di dalam diri seseorang yang dia itu tertanam kuat, susah dirubah, gitu loh. Itu malakah namanya. Sudah melekat di dalam diri seseorang, sifat tersebut itu susah dihilangkan. Nah, dalam bahasa kita istilahkan dengan perangai. Oh, memang perangainya begitu tuh orang gitu.
Nah, perangai yang bagaimana di sini? Malakatun tahmilul mar'a. Jadi perangai seseorang yang membawa diri orang tersebut ala mulazamatit taqwa, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sifat dasar dirinya orang tersebut itu bertakwa. Sudah menjadi sifat dasar dirinya orang tersebut itu kalau ada panggilan azan dia datang ke masjid. Nah, itu orang tersebut memiliki adalah. Sudah menjadi sifat dasarnya orang tersebut itu benci kalau dihadapkan dengan musik, dihadapkan dengan minum-minuman keras, udah benci dari dalam dirinya gitu. Udah nggak senang dari awalnya. Nah, itu adalah jadi sifat dasar seseorang, perangai seseorang yang dia menggiring orang tersebut, mendorong orang tersebut untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian yang kedua, menjaga marwah, kehormatan dirinya. Maka singkatnya di sini adalah yang dimaksudkan dalam bidang kajian ulumul hadis adalah sisi ketakwaan seorang perawi dan sisi kehormatan diri seorang perawi. Nah, nanti ini ada bab tersendiri yang membahas lebih detail lagi gitu kan. Dari sisi ketakwaannya, ketika seorang perawi itu melakukan atau dia meyakini suatu keyakinan yang bid'ah gitu, jatuh nggak adalahnya dia gitu loh. Nanti akan kita dapati ada perawi-perawi yang dia memiliki kebid'ahan qadariyah. Dia punya punya pemahaman, punya pemikiran bahwasanya perkara yang ada ini berjalan bukan karena takdir Allah. Ada nanti beberapa perawi yang punya kecenderungan terhadap pemahaman yang seperti itu. Lah hadisnya nanti bagaimana, ditolakkah atau bagaimana? Atau nanti kita mendapati ada perawi yang di dalam dirinya itu ada kebid'ahan, kecenderungan terhadap pemahaman Syiah. Itu hadisnya nanti bagaimana, itu ada bab tersendiri nanti untuk membahas itu. Para ulama sudah memperbincangkan itu. Tetapi ini sekedar gambaran awal bahwasanya adalah itu adalah sisi ketakwaannya seorang perawi. Adapun yang dimaksud dengan ketakwaan di sini adalah kecenderungan perawi tersebut secara umum untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bukan berarti seorang perawi yang adil itu dikatakan sudah 100% nggak pernah melakukan kekeliruan agama, sempurna agamanya, soleh 100%, nggak pernah melakukan dosa. Itu malaikat kalau seperti itu, ikhwas sekalian. Artinya ketergelinciran perawi nanti dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan secara syariat itu nanti ada. Tetapi porsinya itu bagaimana gitu. Porsinya itu apakah banyak, apakah sedikit? Di situ nanti yang diukur oleh para ulama hadis dan nanti implikasinya terhadap periwayatannya bagaimana. Kita mengetahui Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau kan punya guru Ibn Abi Yahya. Itu ada kebid'ahan dalam dirinya. Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan beberapa hadis dari guru tersebut gitu. Apa yang menjadi pertimbangannya Al-Imam Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i punya pertimbangan. Jadi ketika ditanyakan kenapa kok antum masih meriwayatkan dari Ibn Abi Yahya itu, yang ditanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi pada saat itu muridnya Imam Syafi'i. Kan Ibn Abi Yahya itu ketika di Madinah dikenal. Imam Ahmad bahkan mengatakan Syi'iyun, Qadariyun, Jahmiyun, kullu bala'in fih. Semua bala itu ada di dalam dirinya. Tapi kok Imam Syafi'i masih meriwayatkan beberapa riwayat dari perawi tersebut. Ketika ditanyakan, diklarifikasi kepada Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Imam Syafi'i, kenapa sih kok Imam Syafi'i masih
mentolerir beberapa riwayatnya untuk diambil. Kata Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, aku pernah mendengar Imam Syafi'i mengatakan apa? La an yakhirra Ibn Abi Yahya min bu'din ahabbu ilaihi min an yakdib. Orang ini jujur. Beliau itu kalau disuruh milih, dilempar dari tempat yang tinggi atau dia berdusta, dia lebih baik dilempar dari tempat yang tinggi daripada dia berdusta. Nah, karena Imam Syafi'i melihat sosok orang tersebut ada kebid'ahan dan lain sebagainya, tapi itu orang jujur gitu kan. Maka itulah yang menjadi pertimbangan Imam Syafi'i untuk masih menerima beberapa riwayatnya itu. Ya, jadi demikian. Ini dari sisi ketakwaan. Nanti dari sisi kehormatan diri itu gambarannya itu ada nggak perawi yang dia tidak punya muru'ah? Nah, ini beberapa ahli hadis ada yang di dalam pengajaran hadis dan periwayatan hadisnya itu meminta upah. Ini masuk dalam pembahasan ulumul hadis nanti ketika seorang perawi itu meriwayatkan hadis minta upah dari murid-muridnya gitu. Ini jatuh nggak kehormatan dirinya gitu loh. Jatuh nggak kehormatan dirinya? Ini nanti dalam pembahasan kehormatan diri atau muru'ah itu. Ada gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Fadl ibn Dukain, yang mau meriwayatkan hadis darinya harus bayar dulu sama saya. Coba gini, saya ngajar sini, untuk bayar dulu sama saya, baru saya ajarin gini. Jatuh muru'ah saya. Nah, kehormatan diri saya jatuh gitu ketika mengajarkan agama ini, tapi harus minta. Tetapi untuk kasusnya Al-Imam Fadl ibn Dukain rahimahullah, beliau minta seperti itu, ada uzur nggak beliau? Ada uzur. Beliau punya keluarga yang banyak yang harus dinafkahi, yang mana beliau harus bekerja. Ketika bekerja, beliau nggak bisa menyampaikan hadis, gitu loh. Nggak ada waktu untuk menyampaikan hadis karena beliau itu hidupnya itu tidak berkelebihan, sementara yang dinafkahi itu banyak. Kalau memang diminta untuk menyampaikan hadis, waktunya untuk mencari nafkah tersita. Ketika waktunya untuk mencari nafkah tersita, tolong diganti gitu nah. Jadi maksud beliau begitu. Itulah yang namanya mukafa'ah. Mukafa'ah itu pengganti terhadap apa? Terhadap kesibukan dirinya ketika tidak bisa menafkahi keluarganya. Maka tolong yang meminta saya untuk menyampaikan hadis, saya nggak bisa mencari nafkah karena menyampaikan hadis, tolong bantu saya untuk menafkahi keluarga saya ini. Itu maksudnya Imam Fadl ibn Dukain seperti itu. Dan seperti ini tidak jatuh muru'ahnya. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i meminta upah yang seperti ini boleh, karena ada batas kewajaran. Tapi ketika minta upahnya itu tidak ada batas kewajaran. Ini kan kebutuhan untuk menafkahi keluarga. Tapi nanti ada seorang ahli hadis gitu kan, saya mau ngajar, asalkan nanti belikan saya kendaraan untuk untuk pulang balik tempat mengajar itu pakai Alphard. Enggak wajar ini. Itu tidak wajar yang seperti di atas batas kewajaran. Ya kalau jaraknya nggak jauh kan goes bisa, masih bisa goes gitu. Lebih sehat lagi kalau masih bisa goes. Atau paling tidak kalau ada kendaraan yang bermotor, pakai kendaraan yang bisa menghubungkan dia ke tempat dia mengajar. Nah, ini dari sisi kehormatan diri. Jadi adalah itu perawi tersebut ada sisi ketakwaannya dan sisi kehormatan dirinya. Perawi yang sudah terpenuhi sisi ketakwaan dan kehormatan dirinya, maka dia dikatakan sebagai perawi yang adlun. Perawi yang adlun. Nah, maka kemudian definisi selanjutnya perawi yang adil itu apa? Perawi yang adil adalah perawi yang dia muslim, satu. Karena kalau bertakwa kan harus muslim dulu. Kalau periwayatannya orang kafir belum bisa diterima. Satu, dia harus muslim. Kemudian yang kedua, al-baligh, al-aqil, dia sudah dewasa dan berakal.
al-muslimul balighul aqil. Ini syarat, karena baligh, dewasa dan berakal ini syarat taklif secara umum. Syarat taklif itu bukan hanya dalam periwayatan hadis, tetapi ketika antum nanti melaksanakan sholat, haji, dan tugas-tugas syariat yang lainnya, itu kan sudah harus muslim dulu, sudah harus baligh dulu, dewasa dulu, dan sudah harus berakal. Nah, nanti yang dengan sisi ketakwaannya didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar as-salimu min asbabil fisqi. Dia selamat dari sebab-sebab kefasikan. Kefasikan itu apa? Penyimpangan terhadap syariat, termasuk kebid'ahan. Termasuk bid'ah. Dia selamat dari sebab-sebab itu. Selamat dalam artian selamat ini apa? Seperti yang saya sampaikan tadi pertama kali, bukan dalam artian 100% dia nggak pernah melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Nggak ada yang seperti ini. Masing-masing dari hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah jadikan ketergelincirannya di dalam hal agama ini, ada ketergelinciran. Namun di situ yang membedakan orang yang bertakwa dengan tidak bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa itu bersegera dia mengingat Allah Subhanahu wa taala jika dia terjerumus kepada pelanggaran syariat, kepada kemaksiatan. Jadi yang dimaksud dengan as-salimu min asbabil fisqi ini bukan selamat 100%, enggak pernah melakukan kesalahan seumur hidup, enggak. Tetapi secara umum kepribadian dirinya itu senantiasa menjauhi kefasikan, sebab-sebab kefasikan. Salim min asbabil fisqi wa khawaribil muru'ah. Nah, baru dia selamat dari sebab-sebab yang menjadikan kehormatan dirinya itu jatuh. Jadi ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, sisi kehormatan diri atau muru'ah ini ukurannya itu nanti adalah uruf, tradisi masyarakat. Kita kalau mau mencari dalil pelanggaran terhadap muru'ah, kehormatan diri, dalil Quran maupun sunnahnya, insya Allah nggak ketemu gitu. Contoh ya, saya ngajar hadis, tapi saya pakai singlet aja di sini. Kalau misalnya saya berotot, keker gitu kan, pakai baju yang kelihatan ototnya begini gitu, tapi ngajar hadis, pantas nggak? Jadi kepantasan itu nanti diukur oleh uruf masyarakat. Atau saya ngajar hadis begini, kaki saya sambil naik ke atas, itu secara kehormatan diri gugur, jatuh, seperti itu. Nah, jadi sampai di sini definisi adalah bisa dipahami ya. Ini yang dituntut ada pada diri seorang perawi.